Harapan yang terbuang. Jalan gelap seorang pengemis. Sutarman, seorang pengemis tua yang telah lama menjalani hidup keras di jalanan, tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang pengusaha kaya bernama Pak Darmawan yang tergerak hatinya melihat penderitaan Sutarman. Dengan penuh niat baik, Pak Darmawan memberikan donasi sebesar 100 juta rupiah, berharap uang itu bisa membantu Sutarman membangun rumah dan membeli sembako, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Namun, ketika Sutarman mulai merasakan uang dalam jumlah besar di tangannya, godaan hidup mewah mulai menggoda. Alih-alih membangun kehidupan sederhana yang stabil, Sutarman terseret dalam gaya hidup berfoya-foya bersama orang-orang yang memanfaatkan kelengahannya. Apa yang seharusnya menjadi titik balik untuk kehidupan yang lebih baik, malah membawa Sutarman ke jalan kehancuran. Ini adalah kisah tentang bagaimana keputusan yang salah bisa menghancurkan harapan dan kepercayaan, bahkan ketika kesempatan emas sudah ada di tangan. Kalau cerita ini membuatmu berpikir tentang hidup dan pilihan, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang akan kamu lakukan jika berada dalam situasi sang pengemis. Apakah kamu akan membuat pilihan yang sama? Kami ingin mendengar pendapatmu. Mari kita masuk ceritanya. Perjumpaan tak terduga. Sore itu, Sutarman duduk di sudut jalan yang biasa. Tubuhnya kurus, dengan pakaian lusuh yang sudah lama tak diganti. Mata sayunya menatap pejalan kaki yang berlalu lalang tanpa menoleh sedikit pun padanya. Di tangannya, sebuah kaleng kosong berkarat berisi recehan, simbol kecil dari kehidupan yang penuh kesulitan. Setiap hari, Sutarman berharap ada seseorang yang cukup peduli untuk memberinya sedikit rezeki agar bisa bertahan sehari lagi. Namun hari itu berbeda. Ketika matahari mulai tenggelam dan bayangan semakin panjang, sebuah mobil mewah berhenti tak jauh dari tempatnya duduk. Dari dalam mobil, seorang pria paruh baya yang berpenampilan rapi keluar. Pria itu tampak berwibawa dengan jas mahal yang menyiratkan kekayaannya. Namanya Pak Darmawan, seorang pengusaha sukses yang selama ini dikenal dermawan. Sutarman tidak memperhatikan kedatangannya hingga pria itu berdiri tepat di depannya. Terkejut, Sutarman segera berdiri, meskipun tubuhnya terasa lemah dan pegal setelah seharian duduk di trotoar. "Pak, saya hanya butuh uang untuk makan," ucap Sutarman lemah, sambil mengulurkan tangannya yang gemetar. Pak Darmawan menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Ada simpati di matanya, tapi juga keraguan. "Berapa lama kau hidup di sini, Pak Tua?" tanyanya dengan suara yang lembut namun tegas. Sutarman terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. "Sudah lama, Pak. Bertahun-tahun. Saya tak punya rumah, tak punya keluarga. Hidup saya hanya bergantung pada belas kasihan orang-orang." Pak Darmawan menghela napas panjang, seolah sedang menimbang sesuatu dalam benaknya. "Apa yang akan kau lakukan jika punya uang yang cukup untuk memulai hidup baru?" Pertanyaan itu membuat Sutarman tertegun. "Uang? Hidup baru?" Kata-kata itu terdengar seperti mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Selama ini, dia hanya bermimpi mendapatkan cukup makanan untuk sehari, tak pernah terpikir untuk memulai dari awal. Namun, sebelum Sutarman sempat menjawab, Pak Darmawan mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jasnya. Amplop itu tampak tebal, dan ketika disodorkan ke tangan Sutarman, beratnya langsung terasa.
Inilah harapan barumu, kata Pak Darmawan dengan senyuman kecil. Di dalamnya ada 100 juta rupiah. Gunakan uang ini dengan bijak. Bangun rumah kecil untuk dirimu, beli sembako, dan mulailah hidup baru yang lebih layak. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sutarman menatap amplop itu dengan mata yang membelalak. 100 juta? Jumlah uang yang tak pernah dia bayangkan akan dia pegang. Dia ingin berkata sesuatu, berterima kasih, atau mungkin bertanya apakah ini mimpi. Namun kata-katanya tak keluar. Amplop itu terasa seperti beban yang luar biasa di tangannya. Bukan hanya karena berat uang di dalamnya, tapi karena tanggung jawab besar yang kini menantinya. Pak Darmawan tersenyum dan menepuk bahu Sutarman pelan. Ini kesempatanmu, Pak. Jangan biarkan kehidupan lamamu menghancurkan masa depanmu. Dengan kalimat itu, Pak Darmawan kembali ke mobilnya dan pergi. Sutarman masih berdiri di sana, memandang amplop yang kini terasa seperti kunci masa depannya. Namun di dalam hati, ada rasa cemas yang perlahan tumbuh. Apakah dia benar-benar siap menerima tanggung jawab sebesar ini? Di saat matahari benar-benar tenggelam, Sutarman merasa dunianya baru saja berubah. Tapi bagaimana caranya mengubah nasib? Itu adalah pertanyaan yang masih mengganggu pikirannya. Dan disinilah cerita baru Sutarman dimulai. Godaan di tengah harapan. Keesokan harinya, Sutarman terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia masih memegang amplop tebal itu, meletakkannya di bawah bantal lusuh yang menjadi satu-satunya barang berharganya. Matahari pagi menyusup di sela-sela bangunan, memberikan sedikit kehangatan. Namun hatinya justru dipenuhi rasa resah yang tak kunjung reda. Sutarman belum pernah memegang uang sebesar ini sepanjang hidupnya. Sebagian dari dirinya masih tidak percaya bahwa kemarin bukanlah mimpi. Ia meraba amplop itu lagi, merasakan kertas yang tebal dan suara gemerisik uang di dalamnya. Namun, seiring dengan harapan yang mulai tumbuh, muncul juga ketakutan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Sutarman mencoba mengingat kembali kata-kata Pak Darmawan. Bangun rumah, beli sembako, dan mulailah hidup baru. Kata-kata yang terdengar sederhana. Tapi bagaimana caranya? Sutarman tak pernah belajar mengelola uang. Baginya, uang selama ini hanya berarti untuk bertahan sehari-hari, bukan untuk merencanakan masa depan. Sutarman berjalan perlahan ke arah sebuah warung kecil di ujung jalan. Perutnya terasa kosong, dan ia berpikir untuk membeli makanan. Tapi kali ini ada perbedaan. Ia bisa membeli lebih dari sekadar nasi bungkus murahan. Uang di tangannya memberikan kebebasan baru, dan itu membuat Sutarman merasa sedikit takut. Kebebasan ini terlalu besar untuknya. Saat tiba di warung, penjual mengenalnya sebagai pengemis yang biasa datang untuk membeli sedikit makanan murah. "Apa kabar, Pak Tua? Mau beli nasi lagi hari ini?" tanya sang penjual sambil tersenyum tipis. Sutarman terdiam sejenak. Kemudian ia membuka amplop dan mengambil satu lembar 100.000. Mata penjual langsung terbelalak melihat uang itu. "Wah, dari mana kau dapat uang sebanyak ini, Pak?" tanyanya dengan nada terkejut, tapi juga penuh kecurigaan. "Seorang dermawan memberikannya untukku," jawab Sutarman sederhana. Penjual itu tertawa kecil. "Tak percaya. Seorang pengemis dapat uang 100.000? Kau bercanda. Pak, mau pesan apa?" Sutarman merasa aneh dengan situasi ini. Biasanya ia merasa rendah diri di hadapan orang lain, selalu berharap bisa mendapatkan sedikit perhatian atau belas kasihan.
Tapi kali ini berbeda. Ia memegang kendali, ia punya uang, lebih banyak dari yang bisa ia bayangkan. Beri aku makan yang terbaik. Apa saja yang paling enak di warungmu? Penjual itu terperangah. Dia tahu bahwa Sutarman adalah pengemis, dan melihatnya memesan makanan seperti orang kaya membuatnya bingung. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia segera menyiapkan makanan terbaik yang ia punya. Ayam goreng, nasi uduk, sambal, dan segelas teh manis yang hangat. Semua tampak lebih mewah dari apa yang biasanya bisa dibeli Sutarman. Sutarman duduk di bangku kayu sambil menatap makanan di depannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan kenikmatan hidup yang berbeda. Tidak ada lagi perasaan lapar yang menyiksa. Tidak ada lagi perasaan meminta-minta. Hari ini, ia merasa seperti seorang raja. Namun, perasaan itu tak bertahan lama. Saat ia makan, beberapa orang di warung mulai memperhatikan. Seorang pria muda yang duduk tak jauh dari meja Sutarman mulai berbisik-bisik dengan teman-temannya. Mereka memandangnya dengan tatapan penuh tanya, dan kadang terdengar suara tawa kecil. Sutarman tahu apa yang mereka pikirkan. Seorang pengemis tiba-tiba punya banyak uang? Itu pasti hal yang aneh. Setelah selesai makan, Sutarman mengeluarkan 100.000 lagi untuk membayar makanannya. Penjual warung itu semakin bingung. "Pak, ini terlalu banyak untuk harga makanan ini," ucapnya pelan, sambil memberikan kembalian. Sutarman tersenyum samar, tapi di dalam hatinya muncul kekhawatiran yang tak bisa dia jelaskan. Ia menerima kembaliannya dan berjalan keluar dari warung. Namun perasaan bahwa semua mata tertuju padanya terus menghantui langkahnya. Sutarman berjalan melewati ganggang kota, mencoba mengingat apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia ingat Pak Darmawan berkata agar ia membangun rumah. Tapi di mana? Bagaimana caranya? Sutarman tak punya pengalaman membeli tanah atau membangun sesuatu. Semua itu terasa seperti konsep asing baginya. Selama ini, hidupnya hanya berkisar pada bertahan hidup di hari itu. Saat ia berjalan, seorang pria tiba-tiba mendekatinya. Pria itu bernama Herman, salah satu kenalan lamanya yang juga hidup di jalanan. Herman tidak tahu apa-apa tentang uang yang Sutarman pegang. Tapi ia melihat penampilan Sutarman yang berbeda hari itu. "Hei, Tarman, kau terlihat berbeda hari ini. Apa yang terjadi?" tanya Herman dengan nada ingin tahu. Sutarman tersenyum sedikit, tapi ia ragu untuk bercerita. "Ah, tidak ada yang istimewa. Aku hanya mendapat sedikit rezeki." Mata Herman menyipit, seolah membaca sesuatu dari bahasa tubuh Sutarman. "Sedikit? Kau tidak pernah terlihat seperti ini sebelumnya, Tarman. Jangan bohong. Aku bisa melihat ada yang besar terjadi. Kau harus cerita." Akhirnya, Sutarman mengalah dan bercerita. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Pak Darmawan dan donasi yang diberikan. Mata Herman membulat ketika mendengar jumlahnya. 100 juta rupiah? Suaranya nyaris berteriak. "Tarman, itu uang yang sangat besar. Kau bisa hidup seperti raja sekarang." Sutarman hanya mengangguk, tapi hatinya penuh kekhawatiran. Herman kemudian mendekat, seolah-olah mereka sekarang menjadi rekan konspirasi. "Kau tahu, Tarman, dengan uang sebanyak itu, kau bisa bersenang-senang. Kau tidak perlu lagi hidup menderita. Kau bisa beli pakaian bagus, makan enak setiap hari, bahkan mungkin menyewa beberapa gadis untuk bersenang-senang."
Sutarman terdiam mendengar kata-kata Herman. Godaan mulai muncul di pikirannya. Ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Ia harus menggunakan uang itu untuk membangun hidup baru yang lebih baik. Tapi, tawaran Herman terdengar sangat menggoda. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesusahan, apakah ia tidak berhak untuk menikmati sedikit kesenangan? Disinilah, Sutarman dihadapkan pada persimpangan yang menentukan nasibnya. Akankah ia mengikuti rencana baik dari Pak Darmawan dan membangun masa depan yang lebih baik? Ataukah ia akan tergoda oleh kilauan duniawi yang bisa menghancurkannya? Bab ini adalah awal dari perjalanan Sutarman menghadapi pilihan-pilihan sulit yang akan menentukan takdirnya. Jalan yang menggiurkan. Malam semakin larut, tapi Sutarman belum juga bisa memejamkan mata. Amplop tebal itu masih terselip di bawah bantalnya, seolah-olah menambah beban pada pikirannya. Herman sudah pulang ke tempat persembunyiannya. Tapi kata-katanya terus terngiang di kepala Sutarman. Kau bisa bersenang-senang. Beli apa saja yang kau mau. Sutarman tahu, di lubuk hatinya, uang itu bukan untuk dihambur-hamburkan. Pak Darmawan sudah memberinya tujuan yang jelas. Membangun rumah dan membeli sembako untuk memulai hidup yang lebih baik. Namun, Herman, sebagai seseorang yang juga terjebak dalam kemiskinan, mampu menanamkan benih keraguan dalam hati Sutarman. Kata-kata Herman membuat Sutarman merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa memiliki sedikit kemewahan sebelum memulai kehidupan barunya. Di tengah malam yang sunyi, Sutarman memutuskan untuk keluar dari kamarnya yang sempit. Ia berjalan menuju pusat kota, tempat lampu-lampu jalan berpendar, menyoroti hiruk-pikuk kehidupan malam. Kaki-kakinya membawanya tanpa sadar ke sebuah pusat perbelanjaan yang besar dan megah. Di balik kaca-kaca toko yang gemerlap, Sutarman melihat etalase yang dipenuhi dengan pakaian mahal, jam tangan mewah, dan sepatu-sepatu yang berkilauan. Ia berhenti sejenak di depan salah satu toko pakaian. Sutarman menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Penampilan lusuh dengan pakaian yang kumal, rambut yang acak-acakan, dan sepatu yang hampir putus. Sekilas, ia merasa malu. Tapi kemudian, ia mengingat amplop tebal di kantongnya. Kali ini, ia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Tanpa ragu, Sutarman melangkah masuk ke dalam toko. Aroma ruangan ber-AC yang dingin dan wangi parfum segera menyambutnya. Petugas toko awalnya menatapnya dengan heran, mungkin mengira bahwa dia masuk ke tempat yang salah. Namun, ketika Sutarman dengan tenang mengeluarkan selembar 100.000 dan meletakkannya di atas meja kasir, tatapan petugas itu segera berubah. "Selamat malam, Pak. Apa yang bisa kami bantu?" tanya petugas toko dengan nada lebih sopan dari sebelumnya. Sutarman merasakan sesuatu yang asing, rasa dihargai. Ia tersenyum tipis. "Saya ingin melihat beberapa pakaian yang bagus. Sesuatu yang pantas untuk dipakai orang kaya." Mata petugas berbinar. Mereka segera menunjukkan berbagai pakaian mewah yang sebelumnya tak pernah terbayangkan oleh Sutarman. Jas hitam elegan, kemeja sutra, sepatu kulit berkilau. Sutarman mencoba beberapa potong pakaian dan menatap dirinya sendiri di cermin. Sosok yang ia lihat di sana hampir tak dikenali. Ini bukan lagi Sutarman yang dulu hidup di jalanan. Sekarang, ia tampak seperti seseorang yang memiliki segalanya. Ia membayar dengan uang yang cukup besar tanpa ragu. Dan saat ia keluar dari toko, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Pakaian baru yang mahal menempel di tubuhnya, membuatnya merasa seperti pria yang berbeda. Orang-orang di sekitarnya mulai menatapnya dengan rasa hormat,
bukan lagi dengan kasihan atau hinaan. Namun, di tengah euforia itu, Sutarman merasa ada sesuatu yang mengganjal. Di kepalanya, suara kecil yang bijaksana terus berbisik. Apakah ini benar yang kau inginkan? Apa yang akan kau katakan pada Pak Darmawan jika ia tahu? Sutarman berjalan tanpa tujuan, membiarkan angin malam yang sejuk meniupkan rasa resah ke dalam pikirannya. Ia tahu, uang yang dimilikinya saat ini bukanlah untuk berfoya-foya. Namun, di setiap langkahnya, godaan terus datang menghampirinya. Kehidupan yang selama ini tak pernah ia rasakan kini berada di ujung jari-jarinya. Mewah, bebas, dan penuh kenikmatan. Tapi apa harga yang harus ia bayar untuk semua itu? Langkah Sutarman akhirnya membawanya ke sebuah tempat makan yang ramai, penuh dengan orang-orang berpenampilan mewah. Restoran itu dihiasi lampu-lampu temaram yang menciptakan suasana romantis dan elegan. Dari luar, Sutarman bisa melihat orang-orang duduk di meja makan sambil berbincang dengan riang, menikmati hidangan mahal. Sutarman berdiri di depan pintu, merasakan dorongan kuat untuk masuk ke dalam. Sekali ini saja, pikirnya. Aku hanya ingin merasakan hidup yang berbeda, setidaknya sekali. Dengan sedikit ragu, Sutarman melangkah masuk ke dalam restoran itu. Seorang pelayan yang berpakaian rapi menyambutnya dengan senyuman hangat, mengantarnya ke sebuah meja yang dekat dengan jendela. Sutarman duduk dengan perasaan canggung, tapi juga bersemangat. Ia membuka menu dan melihat harga-harga makanan yang mengejutkannya. Semua sangat mahal, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun, kali ini, uang bukan lagi masalah baginya. Sutarman memesan hidangan paling mahal di menu, steak daging impor dengan saus istimewa, ditemani anggur merah yang hanya bisa dinikmati oleh kaum elit. Ketika makanan itu tiba di mejanya, Sutarman merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Ia memotong steak dengan pisau perak, mengangkat potongan daging ke mulutnya, dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Setiap gigitan terasa seperti kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah makanannya, Sutarman melihat sekeliling. Orang-orang di restoran itu tertawa, bercanda, dan berbincang seolah-olah hidup mereka sempurna. Tapi di balik semua itu, Sutarman merasa ada kesenjangan yang besar antara dirinya dan mereka. Meskipun ia sekarang duduk di meja yang sama, mengenakan pakaian mewah, dan memakan makanan yang mahal, Sutarman sadar bahwa ia masih Sutarman, seorang pengemis yang mencoba mengisi kekosongan hidupnya dengan kemewahan sesaat. Saat malam semakin larut, Sutarman meninggalkan restoran itu dengan perasaan campur aduk. Ia menghabiskan sebagian besar uangnya malam ini hanya untuk pakaian dan makanan. Kesenangan itu terasa singkat, seperti gelembung yang pecah begitu saja. Kini, ia kembali ke kenyataan bahwa uang itu seharusnya untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bersenang-senang. Di sudut jalan, Herman tiba-tiba muncul lagi, menepuk pundak Sutarman. "Bagaimana, Tarman? Kau sudah mulai merasakan nikmatnya hidup orang kaya, kan?" tanyanya dengan senyum licik. Sutarman hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ia telah melewati batas, dan jalan untuk kembali tampak semakin jauh. Besok ada lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kau punya uang sebanyak itu, jangan sia-siakan, kata Herman sambil tertawa kecil. Sutarman mengangguk lagi, tapi kali ini tanpa semangat. Ia tahu, jalan yang sedang ia lalui sekarang penuh dengan godaan yang semakin sulit untuk dihentikan. Apakah ia akan bisa kembali ke jalur yang benar sebelum semuanya terlambat?
Atau justru akan tersesat dalam kemewahan sesaat yang menghancurkan masa depannya? Bab ini adalah momen penting di mana Sutarman harus menghadapi kenyataan dari pilihannya. Kesenangan yang ditawarkan dunia material memang menggoda, tapi harga yang harus dibayar selalu lebih besar dari yang terlihat. Menikmati rasa manis kehidupan. Sutarman terbangun dengan cahaya matahari yang menusuk masuk melalui celah-celah jendela kamar kecilnya. Pagi itu terasa berbeda. Pakaian baru yang ia kenakan semalam masih tersampir di kursi. Sepatu kulit berkilau terletak rapi di sudut ruangan. Hatinya berdesir setiap kali memandangnya, seolah-olah hidup barunya baru saja dimulai. Ada rasa kebanggaan tersendiri yang mengalir dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Sutarman merasa bahwa ia tidak lagi menjadi si pengemis yang dipandang rendah oleh orang-orang. Sambil meregangkan tubuh, Sutarman mengingat kejadian semalam. Makan malam mewah, pakaian mahal, dan perasaan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Semua itu meninggalkan bekas dalam pikirannya, rasa puas yang sulit ia tolak. Meski begitu, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Ia tahu, Pak Darmawan mempercayakan uang itu kepadanya untuk tujuan yang lebih mulia, untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan untuk berfoya-foya. Namun, godaan sudah menyusup ke dalam pikirannya. Herman, yang tampak lebih sering muncul dalam hidupnya, terus membisikkan rayuan-rayuan manis yang sulit ditolak. Hidup hanya sekali, Tarman. Nikmati selama bisa. Hari itu, Sutarman memutuskan untuk kembali menemui Herman. Mereka bertemu di salah satu kedai kopi mewah di pusat perbelanjaan yang beberapa hari lalu terasa seperti tempat yang mustahil baginya. Kini, dengan uang di kantong, Sutarman merasa tempat itu seolah menjadi bagian dari dunianya yang baru. Duduk di sofa empuk sambil menikmati secangkir kopi yang harganya lebih mahal dari makanan sehari-hari yang biasa ia beli di warung, Sutarman mulai menikmati rasa manis kehidupan. "Kau lihat, Tarman," kata Herman sambil menyesap kopinya. "Dengan uang yang kau miliki sekarang, dunia ini milikmu. Apa yang kau inginkan, bisa kau dapatkan dengan mudah." Sutarman mengangguk pelan, meski rasa bersalah mulai menggeliat di sudut pikirannya. "Tapi, Herman, uang ini sebenarnya bukan untuk ini semua. Pak Darmawan memberi aku donasi ini untuk membangun rumah dan membeli sembako. Itu janji yang harus aku penuhi." Herman tersenyum sinis, seolah sudah menduga apa yang akan dikatakan oleh Sutarman. "Itu cuma janji, Tarman. Hidupmu sekarang jauh lebih baik daripada yang kau bayangkan sebelumnya. Rumah dan sembako bisa menunggu. Tapi kesenangan seperti ini, kau tak bisa menunggu lama. Kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi." Sutarman terdiam. Herman benar. Peluang seperti ini mungkin tidak akan datang dua kali dalam hidupnya. Rasa bersalah itu mulai berbaur dengan keinginan yang semakin sulit ditahan. Sementara itu, di meja sebelah, beberapa pria muda berpakaian rapi sedang berbincang dengan suara yang cukup keras. Mereka berbicara tentang rencana perjalanan ke luar negeri, bersenang-senang di pulau tropis, dan menikmati hidup tanpa beban. Kata-kata mereka terdengar seperti mimpi bagi Sutarman. Berlibur ke luar negeri? Seumur hidup, hal itu tak pernah terlintas di benaknya, bahkan sekadar berandai-andai. Namun kini, dengan uang 100 juta di kantongnya, semua tampak mungkin. "Kenapa tidak, Tarman?" bisik Herman sambil melirik pria-pria muda itu. "Kau punya cukup uang. Berlibur ke luar negeri bisa menjadi awal baru bagi hidupmu. Di sana,
Tak ada yang tahu kau seorang pengemis. Kau bisa mulai dari nol, membangun hidup baru dengan penuh kesenangan. Sutarman memandangi Herman dengan mata berbinar. Ide itu begitu menggoda. Bayangan pantai dengan pasir putih, laut biru yang tenang, dan menikmati hidup tanpa beban mulai muncul di pikirannya. Ia membayangkan dirinya duduk di kursi pantai, menikmati minuman dingin sambil merasakan hembusan angin laut yang sejuk. Kehidupan seperti itu terasa jauh lebih menarik daripada kembali ke realita, membangun rumah kecil di sudut kota dan menjual sembako di pasar yang penuh dengan orang-orang biasa. Tapi, aku tak pernah bepergian jauh, Herman. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Herman tertawa pelan. Matanya berkilau penuh keyakinan. Jangan khawatir. Aku sudah berlibur ke luar negeri beberapa kali. Aku bisa membantumu. Kita bisa pergi bersama. Kau tak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan mengurus semua detailnya. Sutarman terdiam. Tawaran itu terasa begitu nyata, begitu dekat, begitu mungkin. Di dalam hati, ia tahu bahwa uang yang diamanahkan oleh Pak Darmawan seharusnya digunakan untuk hal yang baik, bukan untuk berfoya-foya seperti ini. Tapi Herman terus menekankan satu hal, kesenangan ini hanya sekali, dan kesempatan tidak datang dua kali. Berapa banyak yang harus aku keluarkan? Tanya Sutarman dengan nada ragu. Tidak banyak. Kita bisa pergi selama seminggu, menikmati pantai-pantai indah, makan di restoran mewah, dan bersenang-senang. Setelah itu, kau masih punya cukup uang untuk membangun rumahmu dan membeli sembako, kata Herman dengan senyuman yang meyakinkan. Sutarman mulai tergoda. Semakin ia memikirkannya, semakin sulit baginya untuk menolak. Apalagi setelah melihat pria-pria di meja sebelah yang seolah hidup di dunia yang jauh dari jangkauan sebelumnya. Kini, dengan uang di kantongnya, Sutarman merasa bahwa ia bisa menjadi salah satu dari mereka. Aku akan pikirkan, kata Sutarman akhirnya, sambil menyesap kopi terakhirnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusannya sudah hampir bulat. Ia ingin merasakan kehidupan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, kehidupan penuh kemewahan, kesenangan, dan kebebasan. Herman telah membuka pintu itu untuknya, dan Sutarman tinggal melangkah masuk. Malam itu, Sutarman kembali ke kamar kosnya dengan pikiran yang penuh dengan bayangan perjalanan mewah dan kesenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di balik tirai malam, ia merencanakan masa depan yang penuh dengan kegembiraan sementara, tanpa memikirkan dampaknya. Namun, ada satu hal yang tak ia sadari, setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkannya dari tujuan awal. Uang yang seharusnya untuk masa depan yang lebih baik perlahan-lahan terkikis oleh godaan hidup yang sementara. Kesenangan yang dirasakan hari ini mungkin akan menjadi beban di hari esok. Tapi bagi Sutarman, masa depan tampak jauh dan tak terlihat. Yang penting baginya sekarang hanyalah hidup di momen ini, momen di mana ia bisa merasakan manisnya dunia yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Berjalan di atas angin. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Herman, Sutarman sudah tak bisa menahan lagi keinginan untuk melangkah lebih jauh. Ia memutuskan bahwa hidup baru yang dibisikkan oleh Herman akan menjadi kenyataan. Semakin lama, semakin ia merasa bahwa uang di tangannya bisa membawanya ke dunia yang jauh dari kesusahan yang dulu selalu mengikutinya. Di sebuah restoran mewah di tengah kota, Herman menunggu dengan santai. Sutarman, yang dulu hanya mengenakan baju lusuh di pinggir jalan, kini datang dengan penampilan yang jauh berbeda, kemeja bermerek, jam tangan mahal yang mengkilat di pergelangannya, dan wajah yang penuh percaya diri.
Penampilannya tak lagi mencerminkan seorang pengemis. Di mata Herman, Sutarman sudah menjadi orang baru. "Kau siap?" tanya Herman sambil tersenyum licik. Matanya berbinar saat melihat betapa jauh perubahan yang dialami Sutarman. Sutarman mengangguk. "Aku siap. Mari kita pergi menikmati hidup." Dengan segera, mereka mulai merencanakan perjalanan yang selama ini hanya ada di bayangan Sutarman. Herman mengatur semua detailnya. Pesawat, penginapan, bahkan kegiatan yang akan mereka lakukan di sana. Sutarman merasa nyaman membiarkan Herman mengambil alih. Ia tidak terlalu paham bagaimana mengatur perjalanan mewah seperti ini, tapi ia percaya pada Herman. Dalam beberapa hari, mereka berangkat. Di dalam pesawat kelas bisnis, Sutarman merasa seolah-olah hidupnya sudah benar-benar berubah. Dari seorang pengemis di pinggir jalan yang hanya bermimpi tentang hidup layak, kini ia terbang menuju sebuah pulau tropis yang selalu ia lihat di poster-poster agen perjalanan. Kehidupan lamanya terasa jauh dan samar-samar, seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Setibanya di tujuan, kemewahan yang ditawarkan oleh pulau tropis itu seakan tidak ada habisnya. Resor bintang 5 dengan kamar yang menghadap ke laut, layanan kamar yang selalu siap kapan saja, dan makanan yang disajikan dengan kemewahan membuat Sutarman semakin merasa bahwa inilah kehidupan yang seharusnya ia jalani. Hari pertama di pulau itu diisi dengan kemewahan yang tiada habis. Mereka makan di restoran mahal dengan pemandangan laut yang begitu indah, menikmati spa, dan berjalan di pantai pasir putih. Sutarman merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mengganjal di benaknya. Seberapapun ia menikmati semua kemewahan ini, ia tidak bisa sepenuhnya melupakan janji yang ia buat kepada Pak Darmawan. Di tengah gemerlap malam, mereka mengunjungi sebuah klub malam yang terkenal di pulau tersebut. Herman, yang sudah terbiasa dengan dunia seperti ini, membawa Sutarman masuk ke dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Musik berdentum, lampu-lampu neon berputar, dan orang-orang di dalam klub itu semua tampak hidup dalam dunia yang penuh euforia. "Kau lihat, Tarman!" Herman berteriak agar terdengar di tengah suara musik yang menggelegar. "Inilah hidup yang seharusnya kau jalani. Bukan sebagai pengemis, bukan sebagai orang miskin yang memikirkan esok hari, tapi sebagai orang yang menikmati hari ini, sekarang juga." Sutarman tersenyum, meski hatinya masih terasa berdebar. Uang di tangannya terasa semakin ringan, tapi hidup di saat itu terasa begitu manis. Ia menyesap minumannya, merasakan dinginnya alkohol mengalir dalam tubuhnya, dan untuk sesaat, semua beban yang ia rasakan perlahan hilang. Herman benar, hidup ini terasa lebih baik saat kita berhenti memikirkan masa depan. Namun, di sudut klub itu, seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana memperhatikan Sutarman dengan tatapan yang tajam. Pria itu tidak berbicara, tapi hanya menatapnya dari kejauhan, seolah-olah mengenali sesuatu yang berbeda dari Sutarman. Tatapan pria itu membuat Sutarman merasa tidak nyaman, tapi ia segera mengalihkan pandangannya, kembali larut dalam euforia malam itu. Ketika malam berakhir dan mereka kembali ke kamar hotel yang mewah, Sutarman merasa puas, tapi juga lelah. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus-menerus mengingatkannya akan asal uang yang ia gunakan. Uang yang seharusnya dipakai untuk membantu kehidupannya, bukan untuk berfoya-foya. Tapi suara itu semakin kecil dan samar di tengah gemerlap kehidupan baru yang sedang ia nikmati. Esok paginya, Herman mengajak Sutarman untuk berbelanja di pusat perbelanjaan mewah. Baju-baju bermerek, sepatu kulit,
dan jam tangan mahal menjadi santapan pagi mereka. Herman, yang sudah terbiasa dengan gaya hidup ini, dengan mudah membimbing Sutarman memilih barang-barang yang sesuai dengan citra barunya. Tanpa banyak berpikir, Sutarman menggesek kartu debitnya, dan uang terus mengalir keluar dari rekeningnya. "Ini baru permulaan, Tarman," kata Herman sambil tertawa. "Kau lihat, hidup ini seperti berjalan di atas angin. Selama kau punya uang, semuanya terasa ringan dan menyenangkan." Sutarman hanya tersenyum. Meski ia tahu bahwa uangnya mulai menipis, kesenangan yang ia rasakan begitu nyata dan sulit untuk dilepaskan. Setiap hari di pulau itu diisi dengan pesta, makan malam mewah, dan kemewahan yang terus berlanjut. Uang 100 juta yang awalnya terasa sangat besar kini perlahan mulai menghilang, habis digunakan untuk hal-hal yang tidak ia rencanakan sebelumnya. Di tengah-tengah kesenangan itu, Sutarman mulai merasakan kekosongan. Meski ia dikelilingi oleh kemewahan dan kesenangan, ada sesuatu yang hilang. Ia mulai mempertanyakan pilihannya. Apakah semua ini benar-benar layak? Apakah hidup yang ia impikan benar-benar seperti ini? Namun, setiap kali ia berpikir untuk berhenti, Herman selalu ada untuk membisikkan kata-kata manis yang membuat Sutarman kembali larut dalam kesenangan sementara itu. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Sutarman sudah semakin jauh dari tujuan awalnya. Lalu, pada suatu malam, saat mereka kembali ke hotel setelah pesta yang panjang, Herman tiba-tiba menghilang. Sutarman kebingungan, mencari Herman di sekitar hotel, namun tidak menemukan jejaknya. Uang di rekeningnya juga sudah menipis, dan hanya tinggal beberapa juta tersisa. Kehidupan yang sebelumnya manis kini mulai terasa pahit. Sutarman terjebak dalam kemewahan yang semu, dan ia mulai merasakan dampak dari pilihan yang telah ia buat. Kehilangan di tengah kemewahan. Sutarman terduduk di atas kasur empuk hotel mewah yang kini terasa dingin dan kosong. Malam telah beranjak larut, dan Herman tak kunjung muncul. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Kamar hotel yang dulu terasa seperti surga kini menjadi ruang hampa yang menekan perasaan Sutarman. Uang yang tersisa dalam rekeningnya nyaris habis. Angka yang dulu terasa besar kini hanya sekedar ilusi dari kehidupan yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Sutarman berdiri dan menatap dirinya di depan cermin. Dulu, ia hanyalah seorang pengemis yang hanya memiliki satu setelan baju lusuh dan sebuah kantong untuk mengumpulkan receh dari belas kasih orang-orang. Sekarang, ia melihat seorang pria dengan pakaian mahal dan jam tangan berkilauan. Namun, di balik semua itu, ia tetaplah Sutarman yang sama, seorang yang hilang arah. "Pulang," gumamnya kepada dirinya sendiri. Sudah waktunya pulang. Tapi pulang kemana? Ke jalanan yang dulu menjadi tempat hidupnya? Atau ke rumah Pak Darmawan, orang yang pernah menaruh harapan besar padanya? Sutarman merasa cemas memikirkan pertemuan dengan Pak Darmawan. Bagaimana caranya ia bisa menjelaskan bahwa uang 100 juta yang seharusnya digunakan untuk kebaikan kini sudah hampir lenyap dalam kesia-siaan? Pikiran itu semakin menyiksanya. Di tengah gemerlap dan kemewahan yang sebelumnya membuatnya terlena, ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Hatinya kini dipenuhi penyesalan. Hari-hari yang ia habiskan bersama Herman terasa begitu hampa, seolah-olah semuanya hanyalah fata morgana. Sutarman keluar dari kamar hotel dan berjalan ke tepi pantai. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, membawa aroma laut yang menenangkan. Ia duduk di atas pasir, menatap ke arah lautan yang gelap, seakan ingin melarikan diri dari kenyataan. Di kepalanya,
Bayangan Pak Darmawan terus menghantuinya. Uang itu seharusnya untuk masa depan, gumamnya lirih. Setiap sen yang ia habiskan di restoran mewah, klub malam, dan pusat perbelanjaan kini terasa seperti duri di hatinya. Ia telah menghancurkan harapan yang diberikan oleh orang baik seperti Pak Darmawan. Bagaimana ia bisa begitu lemah dan tergoda oleh dunia yang tidak ia pahami? Bagaimana bisa ia terperosok begitu dalam kebahagiaan semu? Di kejauhan, Sutarman melihat sepasang suami istri berjalan beriringan di tepi pantai. Mereka tampak bahagia, bercanda sambil saling menggenggam tangan. Sutarman merasakan kehangatan dalam pemandangan itu. Kehangatan yang ia rindukan tapi tidak pernah ia temukan dalam kemewahan. Ia teringat kata-kata Pak Darmawan saat memberikan uang itu kepadanya. Gunakan uang ini dengan bijak, Sutarman. Aku ingin melihatmu bisa hidup lebih baik, membangun rumah, membeli sembako, dan menyongsong masa depan dengan lebih cerah. Sutarman memejamkan mata, merasa jiwanya hancur. Ia gagal memenuhi janji itu. Uang yang seharusnya mengubah hidupnya kini lenyap tanpa jejak. Semua yang tersisa hanyalah rasa hampa dan penyesalan mendalam. Tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa kembali kepada Pak Darmawan tanpa rasa malu yang membakar hatinya? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Sutarman menoleh dan melihat seorang pria tua dengan pakaian sederhana berdiri di dekatnya. Pria itu, yang pernah ia lihat di klub malam beberapa waktu lalu, kini berdiri dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya lembut, seakan memahami setiap beban yang dipikul oleh Sutarman. Kau terlihat bingung, Nak, kata pria itu dengan suara tenang. Sutarman hanya menunduk, tak mampu menjawab. Kehidupan bisa sangat sulit ketika kau lupa tujuanmu, lanjut pria itu. Tapi setiap orang punya kesempatan kedua. Kau hanya perlu tahu kemana harus melangkah. Sutarman terdiam. Kata-kata pria itu menusuk ke dalam hatinya, seperti membuka jalan bagi harapan yang nyaris hilang. Ia memikirkan perjalanan hidupnya, dari seorang pengemis yang penuh harapan hingga terjebak dalam kemewahan yang merusak. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Sutarman dengan suara yang hampir tak terdengar. Pria tua itu tersenyum, penuh kebijaksanaan. Kembalilah, temui orang yang percaya padamu. Katakan kebenaran, dan mulai lagi dari awal. Kesalahanmu tidak akan selamanya membayangi jika kau belajar dari mereka. Sutarman mengangguk pelan. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar dari rasa bersalah ini adalah dengan mengakui kesalahannya kepada Pak Darmawan. Meskipun sulit, itu adalah langkah pertama untuk menebus semua kesalahannya. Pria tua itu menepuk bahu Sutarman dengan lembut sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan Sutarman dengan pikirannya sendiri. Sutarman memandang ke arah laut sekali lagi, merasakan dinginnya angin malam yang menyelimuti dirinya. Tapi kali ini, ada sedikit harapan yang tumbuh dalam hatinya. Dengan langkah berat, Sutarman kembali ke hotel. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah setelah ini, tapi setidaknya ia telah memutuskan untuk mengambil tanggung jawab atas kesalahannya. Ia harus pulang, kembali ke kota, dan menemui Pak Darmawan untuk mengakui semuanya. Babak baru dalam hidup Sutarman baru saja dimulai. Sebuah perjalanan untuk menebus kesalahan, menghadapi rasa malu, dan mencoba membangun kembali hidupnya dari puing-puing yang tersisa. Tapi kali ini, ia tak lagi berjalan sendirian. Ia membawa pelajaran dari kesalahan yang telah ia buat, dan itu adalah kekuatan yang akan membimbingnya ke depan.
kembali dengan penyesalan. Pagi itu, Sutarman sudah berada di stasiun kereta, memandangi arus manusia yang lalu lalang. Sinar matahari yang mulai menyinari langit tak mampu mengusir bayangan kelam di pikirannya. Tangannya menggenggam tiket menuju kota asalnya, tempat di mana Pak Darmawan tinggal dan di mana semuanya bermula. Saat kereta mulai melaju, Sutarman tenggelam dalam pikirannya. Ia membayangkan kembali pertemuan pertamanya dengan Pak Darmawan, saat pria kaya itu melihatnya duduk di pinggir jalan dengan tubuh kurus dan pakaian kotor. Sutarman tersenyum pahit, mengenang bagaimana ia dulu merasa dunia begitu kejam, dan tiba-tiba datanglah malaikat penolong dalam wujud Pak Darmawan. Sutarman menundukkan kepala, merasa malu dengan apa yang telah ia lakukan. Apa yang akan aku katakan nanti? Bagaimana jika Pak Darmawan benar-benar marah dan tidak mau memaafkanku? Sutarman tidak tahu jawabannya, namun satu hal yang pasti, ia harus bertanggung jawab. Tidak ada jalan kembali dari kesalahan yang telah ia perbuat, dan melarikan diri hanya akan memperburuk segalanya. Sesampainya di kota, Sutarman langsung menuju rumah Pak Darmawan. Langkahnya terasa berat setiap kali kakinya menyentuh jalan yang dulu pernah ia lalui sebagai pengemis. Dulu, ia sering lewat di sini, berharap ada orang yang memberinya sepeser uang untuk makan. Kini, meski dengan pakaian yang lebih baik, hatinya terasa jauh lebih miskin dibandingkan waktu itu. Di depan rumah besar Pak Darmawan, Sutarman berhenti. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu bahwa percakapan yang akan terjadi mungkin akan menentukan masa depannya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncul wajah yang tak asing lagi. Pak Darmawan berdiri di sana dengan senyuman hangat, seolah-olah tidak ada yang berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun, melihat kebaikan di wajah pria itu justru membuat rasa bersalah Sutarman semakin dalam. "Sutarman, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" sapanya ramah, namun ada sedikit keheranan di matanya. Sutarman menunduk. "Pak, saya datang untuk meminta maaf." Raut wajah Pak Darmawan berubah menjadi serius. "Masuklah dulu, Sutarman. Mari kita bicara di dalam." Mereka duduk di ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh perabotan mewah yang membuat Sutarman merasa semakin kecil. Setelah beberapa saat hening, Sutarman memberanikan diri untuk memulai pembicaraan. "Pak, saya telah melakukan kesalahan besar," katanya lirih. "Uang yang Bapak berikan kepada saya tidak menggunakannya dengan bijak. Saya habiskan uang itu untuk hal-hal yang sia-sia. Saya tidak membangun rumah seperti yang Bapak harapkan. Saya juga tidak membeli sembako. Sebaliknya, saya terjebak dalam gaya hidup mewah yang menghancurkan semuanya." Pak Darmawan mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memotong kata-kata Sutarman. Ekspresi wajahnya sulit ditebak, tapi matanya masih terlihat tenang. Sutarman melanjutkan, "Saya menyesal, Pak. Saya benar-benar menyesal. Saya tahu saya telah menyia-nyiakan kesempatan yang Bapak berikan. Sekarang uang itu hampir habis, dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya hanya datang untuk meminta maaf, dan saya siap menerima apapun yang Bapak katakan." Keheningan melingkupi ruangan itu sejenak. Sutarman merasakan keringat dingin membasahi dahinya. Ia menunggu respons dari Pak Darmawan, siap menerima kemarahan atau mungkin bahkan pengusiran. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuatnya terkejut. "Sutarman," Pak Darmawan akhirnya berbicara dengan suara lembut, "saya tidak marah kepadamu.
Setiap orang bisa membuat kesalahan. Yang penting adalah apa yang kau pelajari dari semua ini. Sutarman menatap Pak Darmawan, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kau masih punya kesempatan, Sutarman. Hidup ini penuh dengan pelajaran, dan seringkali pelajaran terpenting datang dari kesalahan terbesar. Apa yang kau lakukan memang salah, tapi bukan berarti hidupmu berakhir di sini. Uang itu hilang, tapi pengalaman yang kau dapatkan mungkin jauh lebih berharga. Air mata menetes di pipi Sutarman. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan pengertian sebesar ini. Pak, saya benar-benar berterima kasih atas semua ini. Saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Darmawan tersenyum lembut. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah bangkit kembali. Belajarlah dari kesalahanmu, dan jangan ulangi lagi. Aku yakin kau bisa membangun hidupmu sendiri, meskipun tanpa uang yang dulu kuberikan. Yang paling penting adalah tekadmu untuk berubah. Sutarman mengangguk. Air matanya semakin deras mengalir. Saya berjanji, Pak, saya akan berubah. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Percakapan itu, meski penuh dengan penyesalan, telah membukakan mata Sutarman. Ia sadar bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang dalam bentuk uang atau kemewahan. Kesempatan kedua bisa datang dalam bentuk pengampunan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Sutarman meninggalkan rumah Pak Darmawan dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi kali ini ia bertekad untuk berjalan di jalan yang benar. Kesalahan besar yang ia buat telah memberikan pelajaran berharga, bahwa hidup bukan tentang seberapa besar uang yang dimiliki, melainkan tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Membangun kembali kehidupan. Setelah pertemuan dengan Pak Darmawan, Sutarman pulang dengan hati yang penuh tekad baru. Meskipun hatinya masih terasa perih karena kesalahan yang ia buat, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk memulai hidup dari nol. Tidak ada jalan lain selain bergerak maju. Kini, bukan lagi tentang uang yang hilang, tetapi tentang bagaimana ia bisa membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit kembali. Setiap pagi, Sutarman kembali berjalan menyusuri jalanan yang pernah ia jadikan tempat mengemis. Dulu, ia hanya duduk di sudut jalan, menunggu belas kasihan orang lain. Namun sekarang, pandangannya berubah. Ia melihat setiap sudut kota dengan mata yang baru, mata yang mencari peluang, bukan sekadar belas kasihan. Ia ingin mengubah hidupnya, dan ia tahu bahwa perubahan besar tidak akan datang hanya dengan duduk diam. Sutarman memutuskan untuk mulai bekerja serabutan. Ia mulai dengan pekerjaan yang sederhana, membantu membersihkan halaman, menjadi kuli bangunan, dan kadang-kadang bekerja di pasar membantu pedagang mengangkat barang-barang dagangan. Setiap hari, keringatnya bercucuran. Namun kali ini, keringat itu adalah simbol kerja keras dan harapan baru. Meski gaji yang ia terima kecil, Sutarman menyimpan setiap rupiah dengan hati-hati. Sutarman juga mulai mendekatkan diri dengan orang-orang di sekitar lingkungannya. Ia tidak lagi merasa malu dengan masa lalunya sebagai pengemis. Sebaliknya, ia belajar untuk menerima dirinya dan mulai membuka diri kepada tetangga-tetangganya. Mereka yang dulu mungkin pernah memandangnya sebelah mata kini mulai melihat perubahan dalam dirinya. Sutarman menjadi lebih ramah, selalu menawarkan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Pada suatu hari, ketika Sutarman sedang membersihkan halaman salah satu rumah tetangganya, seorang pria tua yang tinggal di rumah itu menghampirinya. Pria itu bernama Pak Budi,
seorang pensiunan guru yang sering menghabiskan waktunya dengan menanam bunga di pekarangan rumahnya. "Kau bekerja keras sekali, Nak," kata Pak Budi sambil tersenyum. "Kau mengingatkanku pada diriku sendiri saat muda dulu. Apa yang membuatmu begitu bersemangat?" Sutarman berhenti sejenak, menghapus keringat dari dahinya. "Saya tidak ingin kembali ke kehidupan yang dulu, Pak," jawabnya jujur. "Saya pernah melakukan kesalahan besar, dan sekarang saya hanya ingin memperbaikinya. Saya ingin membangun kehidupan yang lebih baik, walaupun harus mulai dari bawah." Pak Budi mengangguk penuh pengertian. "Kau punya sikap yang bagus. Tapi ingat, bukan hanya kerja keras yang penting, tapi juga belajar dari setiap langkah yang kau ambil. Jika kau mau, aku bisa mengajarimu sesuatu yang lebih." Sutarman terkejut mendengar tawaran itu. "Mengajari saya, Pak? Mengajari apa?" Pak Budi tersenyum. "Aku melihat ada potensi besar dalam dirimu, Sutarman. Mungkin kau bisa mulai belajar tentang bisnis kecil-kecilan. Aku dulu sering mengajar anak-anak tentang cara berdagang dan mengelola uang. Mungkin itu bisa membantumu menemukan jalan yang lebih baik." Sutarman merasa ada secercah harapan baru dalam hatinya. Tawaran dari Pak Budi adalah kesempatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak memiliki banyak uang, ia memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan antusias, Sutarman menerima tawaran itu. Minggu demi minggu berlalu, dan Sutarman mulai belajar banyak dari Pak Budi. Ia diajari cara menghitung keuntungan, mengelola pengeluaran, serta pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Sutarman juga belajar tentang nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam berdagang, sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan saat ia masih hidup sebagai pengemis. Sutarman mulai merintis usaha kecil-kecilan di pasar. Dengan uang yang ia kumpulkan dari pekerjaan serabutannya, ia membeli beberapa barang dagangan sederhana, seperti sayuran dan buah-buahan. Ia menjualnya di pasar dengan penuh semangat, mencoba menerapkan setiap pelajaran yang ia dapatkan dari Pak Budi. Meski pada awalnya hasilnya tidak besar, Sutarman merasa bangga karena ia bisa mencari nafkah dengan cara yang benar. Tak disangka, usaha Sutarman mulai menarik perhatian orang-orang di pasar. Mereka melihat betapa rajinnya Sutarman bekerja, dan bagaimana ia selalu memperlakukan pelanggan dengan baik. Sutarman tidak pernah mencoba menipu atau memanfaatkan orang lain, berbeda dengan beberapa pedagang yang hanya mencari keuntungan semata. Hal itu membuatnya mendapatkan kepercayaan dari banyak pelanggan. Semakin hari, usaha Sutarman semakin berkembang. Ia mulai menjual lebih banyak barang, dan bahkan beberapa pedagang lain menawarkan kerjasama dengannya. Sutarman merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa ia bangun dengan kerja keras dan ketulusan hati. Di tengah perjalanan hidupnya yang baru ini, Sutarman sering merenung tentang kesalahannya di masa lalu. Ia tidak lagi melihat uang 100 juta yang ia habiskan dengan sia-sia sebagai kutukan, melainkan sebagai pelajaran yang paling berharga. Ia menyadari bahwa harta bukanlah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang bisa membangun kehidupannya dengan penuh tanggung jawab dan tekad untuk menjadi lebih baik. Sutarman juga mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Ia terlibat dalam program-program yang membantu orang-orang yang kurang mampu. Karena ia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi tersebut. Setiap kali ia melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, ia teringat akan masa lalunya dan betapa berartinya bantuan dari Pak Darmawan dalam hidupnya.
Meskipun Sutarman tidak memiliki banyak uang lagi, ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Kaya akan pengalaman, persahabatan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Baginya, inilah arti sebenarnya dari kebahagiaan. Kini, setiap pagi Sutarman bangun dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa jalan hidupnya tidaklah mudah. Namun ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya semakin dekat pada tujuan yang lebih besar. Dan yang terpenting, ia tidak lagi mengandalkan belas kasihan orang lain. Ia berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dengan keyakinan bahwa masa depannya ada di tangannya. Sutarman belajar bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana kita menghargai setiap kesempatan yang diberikan dan berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Menebus kesalahan. Sutarman kini telah menemukan ritme dalam hidupnya. Usaha kecilnya di pasar semakin berkembang. Banyak pelanggan yang mempercayainya, dan hubungan yang ia bangun dengan pedagang lain semakin kuat. Meski hidupnya tampak lebih stabil, di dalam hatinya, Sutarman merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum tuntas, hutangnya kepada Pak Darmawan. Setiap kali ia memikirkan Pak Darmawan, rasa bersalah menyeruak. Uang yang diberikan oleh pengusaha kaya itu, yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kehidupannya, malah dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sutarman tahu, meskipun Pak Darmawan tidak menuntut apa-apa darinya, ia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menebus kesalahannya. Suatu sore, saat Sutarman sedang menutup lapaknya di pasar, ia mendengar kabar dari seorang pedagang lain bahwa Pak Darmawan sedang menjalankan proyek sosial besar di daerah terpencil. Proyek itu adalah pembangunan sekolah untuk anak-anak kurang mampu. Mendengar kabar itu, Sutarman merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Keesokan harinya, Sutarman memutuskan untuk menemui Pak Darmawan. Ia berangkat menuju kantor pengusaha kaya itu dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah, harapan, dan keteguhan hati. Setibanya di sana, ia disambut oleh seorang asisten yang mengenalinya sebagai pria yang pernah dibantu oleh Pak Darmawan. "Saya ingin bertemu Pak Darmawan," kata Sutarman dengan penuh keyakinan. Asisten itu menatapnya sejenak, kemudian tersenyum dan mempersilakan Sutarman masuk. Tak lama kemudian, Sutarman melihat sosok yang begitu ia hormati duduk di meja kerjanya. Pak Darmawan, yang tampak tenang dan penuh wibawa. "Ah, Sutarman, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu," kata Pak Darmawan dengan senyum ramah. "Bagaimana kabarmu?" Sutarman menunduk sejenak, mencoba menahan rasa bersalah yang masih menghantuinya. "Pak Darmawan, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih, tetapi juga untuk meminta maaf. Uang yang Bapak berikan kepada saya dulu, saya habiskan dengan sia-sia. Saya telah menyalahgunakan kebaikan Bapak, dan saya merasa sangat bersalah karena hal itu." Pak Darmawan mendengarkan dengan tenang. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang dalam diri Sutarman. "Lalu, apa yang kau lakukan setelah itu?" tanya Pak Darmawan lembut. Sutarman menceritakan semua yang telah ia alami sejak hari di mana ia kehilangan seluruh donasi tersebut. Bagaimana ia bekerja keras sebagai buruh, belajar dari Pak Budi, dan akhirnya merintis usaha kecil di pasar. Ia juga bercerita tentang bagaimana perasaan bersalah itu terus menghantuinya, membuatnya ingin menebus kesalahan. "Aku datang ke sini bukan untuk meminta belas kasihan, Pak," kata Sutarman akhirnya. "Tapi aku ingin membantu proyek sosial yang Bapak jalankan. Aku ingin berkontribusi, meskipun kecil,
untuk memberikan sesuatu kembali. Aku ingin membuktikan bahwa aku telah belajar dari kesalahan dan siap untuk berbuat lebih baik." Pak Darmawan terdiam sejenak. Wajahnya menampilkan ekspresi penuh pertimbangan. "Kau sudah melalui perjalanan yang sulit, Sutarman," ujarnya. "Dan kau telah belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Kesadaranmu akan tanggung jawab itu lebih besar dari sekadar uang yang hilang." Sutarman merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Namun ia tetap teguh pada niatnya. "Saya ingin menebus kesalahan saya, Pak. Biarkan saya ikut terlibat dalam proyek Bapak. Apapun yang bisa saya lakukan, saya siap melakukannya." Pak Darmawan tersenyum tipis. "Baiklah, Sutarman. Jika itu yang kau inginkan, aku akan memberimu kesempatan untuk membantu. Tapi ingat, ini bukan tentang uang yang kau habiskan dulu. Ini tentang bagaimana kau akan mengubah hidup orang lain dengan usahamu sendiri." Sutarman mengangguk dengan mantap. Ia tahu bahwa inilah langkah besar berikutnya dalam perjalanan hidupnya, mengubah rasa bersalah menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Tidak hanya untuk menebus kesalahannya, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan. Mulai saat itu, Sutarman terlibat dalam proyek pembangunan sekolah di desa terpencil. Ia bekerja dengan sepenuh hati, menggunakan pengalaman kerjanya sebagai buruh untuk membantu dalam konstruksi, dan bahkan ikut mengumpulkan dana dari para pedagang di pasar. Meskipun tidak memiliki banyak uang, Sutarman percaya bahwa dengan kerja keras, ia bisa memberikan kontribusi nyata. Hari-hari berlalu, dan pembangunan sekolah itu semakin mendekati selesai. Sutarman merasakan kebanggaan yang luar biasa ketika melihat hasil kerjanya yang nyata. Bukan lagi tentang donasi besar atau kekayaan, tetapi tentang bagaimana usaha kecil dan tekad bisa mengubah sesuatu yang nyata di dunia ini. Pada akhirnya, Sutarman menyadari satu hal penting. Hidup bukanlah tentang harta yang kita peroleh, melainkan tentang bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan. Kesalahannya di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Bab ini menutup perjalanan panjang Sutarman dengan harapan baru. Kini, ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahannya, melainkan dalam cahaya harapan yang ia bangun dengan tangan dan hatinya sendiri. Cahaya di ujung jalan. Sutarman berdiri di depan bangunan sekolah yang baru saja selesai dibangun. Di sekelilingnya, anak-anak dari desa terpencil itu berlarian dengan tawa riang, menunggu hari pertama mereka belajar di sekolah yang kini berdiri kokoh di tengah desa. Setiap dindingnya menceritakan sebuah kisah, bukan hanya tentang batu bata dan semen, tetapi tentang harapan, kerja keras, dan perubahan. Dengan pandangan penuh haru, Sutarman mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang pengemis yang tak memiliki apa-apa, ia kini berdiri sebagai seseorang yang dihormati oleh banyak orang. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena usahanya mengubah kesalahan masa lalu menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pak Darmawan datang mendekat. Senyum bijak terpancar dari wajahnya. "Kau telah melakukan hal yang luar biasa, Sutarman," ujarnya lembut. "Anak-anak ini akan tumbuh dengan harapan yang lebih besar, berkat usaha dan pengorbananmu." Sutarman menggeleng pelan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak. Saya menebus kesalahan saya. Tanpa bantuan dan dorongan Bapak, mungkin saya masih terjebak dalam kehidupan yang sia-sia." Pak Darmawan menepuk pundaknya. "Yang paling penting bukan dari mana kau memulai,
Sutarman, tapi bagaimana kau menyelesaikannya? Dan kau telah menyelesaikan perjalananmu dengan penuh kehormatan. Sutarman terdiam, merenungkan kata-kata Pak Darmawan. Hidupnya memang berputar balik dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia datang dari titik terendah, tetapi kini berdiri dengan penuh harga diri. Uang yang dulu ia sia-siakan telah membawa pelajaran besar dalam hidupnya. Sebuah pelajaran yang tidak dapat dibeli dengan harga berapapun. Seiring dengan berjalannya waktu, Sutarman tidak hanya menjadi pekerja di proyek sosial, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Banyak orang yang pernah memandangnya rendah kini melihatnya dengan kagum. Mereka melihat bagaimana tekad dan kerja keras bisa mengubah hidup seseorang, bahkan dari titik nol sekalipun. Di pasar, tempat Sutarman bekerja dan membangun usaha kecilnya, ia mulai dihormati oleh para pedagang lain. Setiap kali ada yang kesulitan, Sutarman selalu siap membantu. Ia selalu ingat bagaimana Pak Budi membantunya ketika ia tidak memiliki apa-apa. Kini, ia berusaha meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Sumbangan kecil, bantuan tenaga, atau bahkan sekadar mendengarkan keluhan orang lain, ia lakukan dengan sepenuh hati. Namun, meskipun ia telah berhasil menebus kesalahannya, Sutarman masih merasa ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Suatu pagi, ia pergi ke kantor Pak Darmawan membawa amplop berisi sejumlah uang yang telah ia sisihkan selama bekerja. Meski tak seberapa, uang itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, dan ia berniat mengembalikannya kepada Pak Darmawan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya di masa lalu. Di ruang kerja Pak Darmawan, ia menyerahkan amplop itu dengan tangan gemetar. "Pak, ini uang yang bisa saya kumpulkan. Mungkin tidak sebesar yang Bapak berikan dulu, tapi saya ingin mengembalikan apa yang telah saya sia-siakan." Pak Darmawan menatap amplop itu, kemudian menatap Sutarman dengan senyum lebar. "Aku tidak butuh uang ini, Sutarman. Uang yang dulu kuberikan padamu sudah lebih dari cukup. Yang lebih berharga bagiku adalah bagaimana kau telah mengubah hidupmu dan hidup orang lain. Itu adalah pembayaran yang tidak ternilai harganya." Sutarman terkejut. "Tapi, Pak, saya merasa harus menebus semuanya." "Dan kau sudah menebusnya dengan tindakanmu, Sutarman. Kau telah memberi kembali jauh lebih banyak daripada yang pernah kuharapkan. Gunakan uang ini untuk melanjutkan kebaikanmu. Bantu orang-orang di sekitarmu, seperti yang pernah kulakukan padamu." Sutarman terdiam, meresapi kata-kata bijak dari Pak Darmawan. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang uang atau harta, tetapi tentang dampak yang kita buat pada orang lain. Pak Darmawan telah mengajarkannya bahwa kebaikan bisa dilipat gandakan, dan itulah yang membuat hidup benar-benar berarti. Hari itu, Sutarman pulang dengan perasaan lega dan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak hal yang bisa ia lakukan untuk orang lain. Ia kini bukan lagi pengemis yang hidup di jalanan, melainkan seorang pria yang telah belajar dari kesalahan, bangkit, dan membawa perubahan. Tahun demi tahun berlalu, Sutarman menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Sekolah yang ia bantu bangun terus berkembang, menjadi tempat di mana anak-anak desa bisa bermimpi besar. Usaha kecilnya di pasar semakin maju, dan ia terus membantu mereka yang membutuhkan dengan tulus. Pada akhirnya, Sutarman mengerti satu hal: hidup adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar darinya. Di ujung jalan,
Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari uang atau kekayaan, tetapi dari hati yang tulus untuk memberi dan membantu sesama. Dengan senyum damai, Sutarman menatap masa depannya yang penuh cahaya, siap menghadapi hari-hari yang akan datang dengan tekad yang lebih kuat dan hati yang lebih besar. Cerita ini diakhiri dengan kepuasan moral bahwa kesalahan tidak harus menjadi akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih bermakna. Sutarman telah menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah dan menjadi lebih baik jika diberi kesempatan kedua.